Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Teh Widya. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Teh Widya mohon maaf jika di setiap video selalu ada sapaan, selalu ada kalimat mendoakan kawan-kawan semua. Rasanya ada yang kurang jika tidak menyapa atau tidak mendoakan kawan-kawan semua, karena kita saling mendoakan itu adalah hal yang baik. Di video kali ini Teh Widya mau berbagi pengalaman lagi Teh Widya 2 hari sebelumnya, atau tepatnya di tanggal 29 bulan Mei. Saat ini, hari ini tanggal 2 Juni ya. Nah, di mana tanggal 29 Mei itu Teh Widya mendapatkan SMS ya, mungkin yang sudah menonton video Teh Widya sebelumnya tahu masalah Teh Widya, karena banyak hutang karena didolimi orang. Nah, pada tanggal 29 pagi-pagi Teh Widya mendapat SMS, ada orang nge-WA meminta uang dikembalikan. Dengan SMS tersebut meminta uang dengan ada tambahannya gitu. Sedangkan akadnya kan jika gagal suatu program itu kembali modal, meskipun bukan Teh Widya yang berjanji tapi orang yang mengelolanya. Di situ dalam SMS tersebut meminta uang dengan ada tambahannya gitu dari uang jumlah yang disetorkan ke Teh Widya. Uangnya 8 juta dan meminta dikembalikan minggu-minggu ini, itu dalam SMS-nya. Sedangkan Teh Widya kan gajinya cuma 5 juta ya. Terus dari 5 juta itu setiap gajian itu tanggal 12. Sedangkan yang meminta atau yang mengirim SMS itu mintanya itu minggu-minggu ini, dan SMS tersebut dikirim pada tanggal 29 bulan Mei. Apa yang harus Teh Widya lakukan? Tidak tahu, kecuali minta tolong sama Allah, karena gaji belum waktunya datang, uang juga tidak punya di tangan. Terus malamnya Teh Widya bangun jam 2, nangis sama Allah, cerita, curhat apa yang dirasakan Teh Widya curhatin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama jam 2 bangun, lalu ambil air wudhu, terus sholat qiyamul lail, biasa tasbih, wirid, sampai menjelang sholat subuh. Nah, di malam keduanya Teh Widya itu minta sama Allah, ya Allah, aku minta uang, aku didesak orang, dipinta uang supaya ada minggu ini. Dari mana aku harus mencari uang, sedangkan gaji aku itu tanggal 12 biasanya dikasih. Nah, aku serahkan sama Allah, sama Engkau ya Allah, aku serahkan, karena Engkau yang maha mampu, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha memberi. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya daya, juga tidak punya upaya tanpa pertolonganmu, tanpa campur tanganmu. Nah, di situ sampai nangis Teh Widya, sampai pokoknya apa yang dirasakan itu dicurhatin, diceritain seperti sedang ngobrol gitu. Kalau misalnya kan biasanya sama orang tua ngobrol seperti itu, tapi Teh Widya itu lebih suka sama orang tua juga, tidak terlalu terbuka, karena tidak mau orang tua banyak pikiran gitu karena masalah Teh Widya. Jadi lebih kebanyakan masalah itu disimpan sendiri. Nah, di malam ketiganya masih biasa bangun jam 2, lalu Teh Widya itu ke malam ke-1, malam kedua, malam ketiga, apa yang Teh Widya wiridkan. Ke-1 Teh Widya membaca sholawat 1000 kali. Itu udah ekstra, karena kan habis sholat isya itu udah baca 1000 kali. Nah, bangun jam 2 dibaca lagi, diwiridkan lagi 1000 kali, terus membaca salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kedua, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu 100 kali.
Terus yang ketiga, ya hayu ya qayyum, ya mugni ya gunyu, ya fatahu ya rojak. Nah itu juga 100 kali Teh Widya wiridkan. Terus yang keempatnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Nah dari jam 2 sampai jam setengah 4 itu insya Allah cukup membaca wirid, semua wirid itu. Disambung dengan qobliyah subuh dan sholat subuh. Setelah sholat subuh ditambah surat waqiah sama surat at-talaq. Nanti jam 8 jam 9 nya ditambah dengan sholat duha. Tapi sholat duha itu sudah menjadi kebiasaan, tidak dihitung ya. Cuman yang 3 malam ini karena Teh Widya didesak, Teh Widya tidak punya uang, harus mencari kemana, jadi ya mintanya sama Allah. Nah pada tanggal 2 bulan Juni, pada tanggal 2 subuhnya tiba-tiba Teh Widya dapat SMS atau dapat WA dari masih tetangga tapi rada jauh gitu. Teh Widya itu sudah tidak ingat bahwa Teh Widya pernah menolong seseorang yang saat itu sedang butuh pertolongan karena mau operasi, sedangkan orang tersebut membutuhkan uang untuk biaya operasi. Nah Teh Widya itu bantu waktu itu. Nah tiba-tiba pagi tanggal 2 bulan Juni, pagi-paginya ada WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya apa kabar gitu. Biasa sapa menyapa. Teh Widya juga jawab, Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Terus dianya langsung begini, Teh Widya, ini ada uang, alhamdulillah saya sudah punya rezeki dan mau mengembalikannya. Nah itu waktu Teh Widya menolong itu sekitar 1 tahun lebih ya, setelah 1 tahun lebih ke belakang. Tapi Teh Widya sudah tidak ingat apa-apa, maksudnya tidak ingat bahwa Teh Widya itu pernah menolong seseorang gitu, terus pernah meminjamkan. Tapi Teh Widya udah lupa karena Teh Widya itu lebih banyak ingatnya itu ke hutang gitu, karena hutang didolimi itu sama orang. Nah Teh Widya, saya punya rezeki alhamdulillah dan mau mengembalikan uang yang Teh Widya kasih waktu mau operasi. Nah waktu itu ya saya pernah membantu, ya Teh Widya pernah membantu biaya operasi, dan pada tanggal 2 itu mau mengembalikan yang uangnya jumlahnya 12 juta. Kan subhanallah banget ya, Teh Widya lagi bingung, lagi nggak punya uang, gaji belum waktunya datang, sedangkan Teh Widya didesak orang minta dikembalikan uang dengan uang tambahan atau lebihnya, tapi Teh Widya tidak menuruti keinginannya, soalnya itu akan sangat tidak baik juga atau berdosa juga sama Teh Widya, karena seperti rentenir ya. Jadi seperti akad semula, Teh Widya membuat program, membagikan suatu program, dan program tersebut dikelola oleh orang lain. Teh Widya hanya ketitipan uangnya, dan akad dari sang pengelola itu ya gagal kembali modal, tapi ternyata modal pun tidak kembali. Alhasil Teh Widya yang mengembalikan uang tersebut, jumlah uangnya 8 juta. Dan Teh Widya alhamdulillah pada tanggal 2 bulan Juni Teh Widya dapat pertolongan Allah, yaitu uang yang Teh Widya sudah lupa pernah membantu orang itu kembali lagi. Kita pernah menolong saat orang sulit, dan sekarang giliran Teh Widya lagi sulit, ada yang menolong gitu. Allah itu kirimkan sebuah pertolongan di saat waktu yang tepat, di saat Teh Widya itu benar-benar butuh pertolongan gitu. Itu ajaibnya. Padahal kan Teh Widya itu udah nggak ingat apa-apa masalah Teh Widya membantu biaya operasi itu gitu. Jadi seperti ini, dibayar ya alhamdulillah, kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kan melihat situasi keadaan mereka gitu. Jadi ya udah gitu, dibayar ya nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Jadi pada tanggal 29 Teh Widya mendapatkan SMS meminta uang dengan bahasanya sedikit mendesak gitu ya, pokoknya mau minggu ini gitu. Sedangkan Teh Widya tidak punya uang dan gaji juga belum datang, belum waktunya.
Allah kasih pertolongan, uang Teh Widya kembali lagi yang dulu, yang sebenarnya Teh Widya sudah lupa. Jadi dulu Teh Widya pernah menolong orang, dan sekarang Teh Widya waktu sulit ditolong juga orang dengan orang yang sama. Itu kalau tidak ada campur tangan Allah itu tidak mungkin gitu. Jadi kan Teh Widya itu datangnya itu sama Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya uang, aku belum punya gaji, sedangkan gaji pun tidak akan cukup untuk menutupi orang yang mendesak meminta uang tersebut. Jadi Teh Widya curhat gitu, curhat sama Allah, diceritakan segala macam apa yang dirasakan sampai nangis gitu, seperti lagi di depan mata gitu, lagi bicara gitu. Jadi apa aja yang dirasakan dikatakan, meskipun Allah tanpa dikatakan kan sudah tahu gitu, tapi Teh Widya lebih suka dikeluarkan dengan suara gitu. Jadi rasanya bener-bener cerita gitu, rasanya bener-bener curhat gitu. Jadi wirid yang Teh Widya wiridkan dalam 3 malam itu, 1 sholawat 1000 kali, kedua hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, tidak kurang tidak lebih, ketiga ya hayu ya qayyum ya mugni ya goniyu ya fatahu ya rojak 100 kali. Terus yang keempatnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah itu yang keempatnya, ditambah dengan qobliyah subuh. Nah sebelum sholat subuhnya itu berdoa, kan katanya doa mustajab itu diantara qomat ya, yaitu qobliyah, setelah sholat qobliyah lalu berdoa lalu sholat subuh. Setelah subuh ditambah dengan waqiah sama surat at-talaq, karena Teh Widya percaya gitu ya, seperti Syekh Ali Zabar atau Ustadz Yusuf Mansur itu yang sering berbagi tentang menceritakan tentang surat Al-Waqiah sama surat At-Talaq itu, karena surat Waqiah itu pembuka rezeki. Surat At-Talaq itu kalau tidak salah Teh Widya pernah mendengar itu dikatakan surat 1000 dirham gitu. Nah di situ kan ada yang di surat ketiga katanya Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka asalkan kita bertawakal kepada Allah. Nah Teh Widya itu yang lakukan ya, bertawakal sama Allah, meminta sama Allah, karena kan sebaik-baiknya meminta itu, berharap itu sama Allah bukan sama manusia, karena kalau sama Allah itu udah yakin, udah nyata karena janjinya, sedangkan manusia itu ujung-ujungnya kecewa gitu. Itu yang pernah Teh Widya alami atau pernah dirasakan, berharap sama manusia itu ujungnya kecewa gitu. Jadi berharap mah sama Allah aja gitu. Jadi Allah itu kalau berharap sama Allah itu benar-benar gitu, janjinya akan ditepati, tidak sama manusia yang ujungnya kadang kebanyakan itu kecewa. Nah jadi di video kali ini itu Teh Widya berbagi suatu kejadian di minggu-minggu ini yang Teh Widya di mana ada suatu kesulitan yang tidak tahu harus bagaimana, karena Teh Widya itu nggak mau meminjam, bisa saja minjam sama majikan, selalu ditawarin kalau kamu butuh uang kamu bisa minta sama aku, nanti kan kamu bayarnya setiap hari dengan kerja gitu. Tapi Teh Widya itu udah nggak mau ngutang lagi meskipun ditawarin, dan Teh Widya membayarnya dengan bekerja gitu bisa saja, tapi Teh Widya udah tidak mau berhutang lagi, takutnya besok lusa Teh Widya meninggal gitu, sedangkan Teh Widya masih punya tanggungan sama yang lain, apalagi ditambah dengan sama majikan, itu kan sangat berat sekali. Jadi cukup dengan bekerja dapat gaji Teh Widya berikan sama orang-orang. Jadi prinsipnya sekarang seperti itu, nggak mau minjem lagi gitu, nggak mau bikin hutang lagi, mau selesai hutang dan jadi bebas gitu, bebas tanggung jawab. Nanti kalau udah bebas hutang jadi seadanya aja gitu, seadanya seperti biasa gitu, seperti dulu lagi gitu, gak pernah ke warung punya hutang atau ke kreditan atau nggak pernah gitu dari dulu juga. Nah sekarang jadi Teh Widya itu fokusnya pengen selesai menyelesaikan uang yang
didolimi itu yang jumlahnya 900 juta, nanti Teh Widya ada totalannya berapa Teh Widya yang sudah diperjuangkan dalam 1,5 tahun ini. Nanti di video berikutnya insya Allah kalau ada umur, doakan saja semoga Teh Widya sehat dan masih bisa berbagi di video berikutnya. Dan jangan lupa jika video ini memang bermanfaat atau memberi motivasi, dukung channelnya Teh Widya yang masih kecil ini. Teh Widya di sini berbagi pengalaman supaya yang situasinya atau kondisinya seperti Teh Widya itu jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Kita datangi sama Allah, kita datang sama Allah, kita datangi Allah, insya Allah Allah kasih pertolongan. Jadi masya Allah banget ya, tanggal 29 Teh Widya mendapatkan SMS, didesak orang, pengen dikembalikan malah pengen dilebihi, tapi Teh Widya tidak menurutinya sebab itu tidak baik gitu. Terus dalam 5 hari Teh Widya bisa mengembalikan uang tersebut dan masih ada sisa untuk yang lainnya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa. Kalau kita datangi Allah, kalau kita minta pertolongan Allah, insya Allah Allah akan bantu. Ini buktinya Teh Widya tanggal 29 pagi-pagi udah cuk gitu ya, bangun pagi itu bukannya selamat pagi Widya, bukan, ini mah masalah saya minta uang minggu ini harus dikasih, kan seperti ditonjok gitu ya. Bangun pagi pas buka HP dapat orang yang nagih dengan nadanya itu kalau dengan suara gitu rada mendesak gitu. Jadi terus Teh Widya malamnya ya curhat sama Allah, cerita bahwa Teh Widya punya masalah seperti ini, minta pertolongan. Dan malam ketiganya, di paginya, malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3, di pagi harinya dapat kabar baik, yaitu pertolongan dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terselesaikan masalah satu ini dan masih ada sisa untuk yang lainnya. Jadi alhamdulillah banget, seperti gimana ya, seperti bahagia gitu, bahagia meskipun Teh Widya dapat terus dikasih ke orang, tetap bahagia gitu, karena mungkin orang tersebut berkata seperti itu memang lagi butuh gitu, tapi nggak tahu cara bagaimana ngomongnya. Ya, Teh Widya itu diterimanya dengan positif, ya emang uang dia gitu. Dia menanyakan meskipun nadanya kurang baik gitu, kalimatnya kurang baik, ya tidak apa-apa gitu. Mungkin dia lagi punya masalah juga gitu, jadi dia tidak bisa memfilter atau menyaring bagaimana caranya berkata atau meminta uang kepada orang lain gitu dengan kalimat yang baik. Teh Widya itu sadar mungkin dia itu malah lagi ada masalah gitu, jadi menanyakan uang itu seperti mendesak itu supaya Teh Widya itu ngasih gitu ya. Kita harus juga bisa membaca atau supaya tidak negatif ke diri kitanya, jadi kita terimanya dengan pikiran positif gitu. Jadi dalam arti positif itu dianya lagi ada masalah, lagi butuh uang gitu, jadi ada uang di Teh Widya, ngirimin SMS atau WA itu dengan kalimat yang kurang menyenangkan gitu, cara menanyakan uang tersebut itu, tapi tidak apa-apa karena itu kan haknya dia, karena itu kan uang dia juga gitu. Jadi ya Teh Widya sudah alhamdulillah sudah bisa membantu, mungkin meringankan masalahnya dia gitu, karena Teh Widya udah mengembalikan uang tersebut ke Teh Widyanya juga bebas lunas ini untuk satu orang. Terus dianya juga mungkin terbantu dengan uang tersebut. Jadi Teh Widya tetap bersyukur, alhamdulillah berkat pertolongan Allah Teh Widya bisa melunasi hutang ke satu orang ini, terus mungkin bisa membantu dari uang tersebut menyelesaikan masalah keuangan dia gitu. Jadi tetap disyukuri, alhamdulillah, meskipun cuma nerima di rekening terus dikasih lagi, nggak apa-apa, ikhlas. Ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah untuk Teh Widya, supaya Teh Widya itu lebih kuat gitu,
lebih lebih kuat, lebih dewasa gitu dalam masalah ini. Jadi tetap disyukuri, tetap alhamdulillah, tetap minta sama Allah, tetap minta pertolongan, perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk meminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya itu kan ya, saya sarankan banget gitu, kalau ada masalah itu jangan cerita sama manusia. Kadang manusia itu di depan emang iya kasihan kamu, tapi di belakang kadang tertawa. Mendingan curhat mah sama Allah, mendingan minta tolong mah sama Allah. Insya Allah Allah kasih, karena dengan campur tangan Allah kita itu akan dikasih pertolongan dari arah yang tidak disangka, dari arah yang tidak diduga, asal kita yakin gitu bahwa Allah itu akan menolong kita. Nah, semoga videonya bermanfaat. Kalau bermanfaat, dukung channel Teh Wedia, dan Teh Wedia tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.